Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini teman-teman saya mau memberikan edukasi kepada teman-teman semua seperti komitmen kami untuk terus melawan video-video hoax, video-video bohong. Karena ada seorang bapak-bapak yang pengen viral tapi mengangkat sebuah video bohong teman-teman. Saking bencinya kepada Pak Jokowi, sampai-sampai dia membuat sebuah video TikTok yang mengatakan bahwa rumah Pak Jokowi di Solo itu di demo masyarakat yang begitu banyak, dan kemudian ada video orang yang begitu banyak melakukan demo. Saya pikir itu demo yang kemarin teman-teman ya, waktu Indonesia gelap. Kemudian dia menggiring sebuah narasi bahwa itu adalah kemarahan masyarakat yang mendemo, yang mau menepalkan Pak Jokowi teman-teman. Kita akan saksikan ya. Karena ya saya pikir orang-orang yang waras, orang-orang Gen Z ataupun generasi milenial itu sangat bisa untuk mengatakan oh ini adalah video hoax. Akan tetapi masih banyak juga teman-teman orang yang masih saja tergiring dengan video-video hoax seperti ini. Makanya YouTuber Nusantara hadir untuk meluruskan. Berita yang kedua, ya, Rismon sudah memberikan pernyataan teman-teman bahwa dia tidak akan lagi mau meladeni para termulu untuk debat. Andi Aswan, Bang Ade, pokoknya dia tidak akan meladeni mereka karena katanya capek, ya. Itu alasannya dia saja. Padahal bukan capek, karena dia takut ijazahnya dari Yamaguchi yang sudah didapatkan bukti dari penyidik yang kemudian itu sudah diketahui oleh timnya Ade Armando lagi, tinggal Bang Ade Darmawan dan juga Andi Aswan teman-teman. Ya takut dia disinggung dan dibahas kembali tentang ijazahnya. Udah takut dia teman-teman. Alasan lagi, oh saya sudah capek ada termulu itu ya. Taunya cuma marah-marah dan sebagainya. Padahal dia yang suka ngambek-ngambek teman-teman ya. Takut jika ijazahnya dibahas di acara debat rakyat bersuara atau dimanapun. Udah takut dia meladeni teman-teman tim dari Andi Aswan teman-teman. Karena kartunya udah kebongkar. Ya, udah nggak berani lagi menghadapi dengan alasan udah capek ada termul. Aduh, Rismon. Kita saksikan dulu teman-teman video hoax yang pertama ini. Judulnya saja demo adili Jokowi di Solo teman-teman. Bentar saya turunkan sedikit. Demo adili Jokowi di Solo. Ini dia demo adili Jokowi dan menggeruduk rumahnya di Solo. Lihat mukanya, ini sudah melanggar undang-undang ITE ya. Menyebarkan berita bohong, menyebarkan kebencian sehingga menyebabkan kegaduhan teman-teman. Beberapa hari yang lalu. Pengen viral, nah tak viralin kau. Jadi rakyat sudah muak dengan langkah-langkah politiknya. Mantan presiden satu-satunya yang masih cawe-cawe terhadap presiden yang sekarang. Ya, sudah banyak korbannya, mempopuliskan orang, memenjarakan orang karena tuduhan ijazah palsu yang sampai sekarang belum terbukti keasliannya. Dan masih banyak trik-trik politik. Dan rakyat pun sudah mulai tahu bahwa trik-triknya itu untuk melanggengkan kekuasaannya. Pak, ya, aku mau berikan nasihat dulu ini mukanya teman-teman ya. Mungkin dia kepengen viral, nah kita viralin. Orang pengen viral, memakai segala macam cara untuk melakukan fitnah dan berita bohong teman-teman. Pak, kalau pengen viral, lakukan sesuatu yang positif. Jangan buru-buru share sebuah video membangun narasi bohong di atasnya, yang itu akan merugikan Anda sendiri ya. Dan jelas saja dalam komentar-komentar ada yang percaya teman-teman, bahkan sampai mengatakan mantap, tapi betulkah ini? Kalau betul aku setuju ya. Ada juga beberapa orang yang percaya dalam kolom komentar, tapi ada juga orang yang waras ya. Ada juga yang mengatakan aku dari Solo nggak ada terjadi apa-apa ya. Ada yang mengatakan lanjut, ada juga yang mengatakan maju terus saudaraku se-Indonesia.
segerakan, alhamdulillah banyak kan yang percaya teman-teman ya. Jadi orang ini kepengen viral dengan ikut-ikut nimbrung ya, menyatakan kebencian kepada Pak Jokowi dengan cara fitnah, menyebarkan berita bohong. Inilah yang mereka bangun hari-hari ini teman-teman. Dan ini yang harus kita lawan ya. Membangun narasi di atas video DPR, ke demo di DPR kemarin yang tidak ada kaitan sama sekali dengan Pak Jokowi, yang kemudian dia bangun, rakyat sudah muak, rakyat sudah marah di Solo dan melakukan demo kepada Pak Jokowi. Pak, coba Anda lihat dulu bulu hidung Anda, urus dulu bulu hidung Anda itu sudah sampai keluar-keluar Pak, cukur dulu apa sana ya, sebar-sebar fitnah, sebar-sebar video bohong, berita hoax ya. Urus urusan orang lain, tapi bulu hidung Anda nggak urus. Perlu kusum hidung Anda. Perlu kusum bulu hidungmu itu Pak, ya. Jidatmu itu Pak. Ya ini aku jengkel aja teman-teman. Banyak, masa sih? Banyak orang yang percaya loh teman-teman. Cawe-cawe terhadap presiden. Lihat ya. Jadi rakyat sudah muak dengan langkah-langkah politik mantan presiden satu-satunya yang masih pengen viral tapi salah langkah teman-teman. Inilah ya yang harus kita luruskan. Kenapa saya bahas? Bang, biarin aja. Hal seperti ini tidak boleh kita biarkan. Ya. Karena 10 orang saja yang percaya dari ratusan juta rakyat Indonesia itu sudah menyesatkan teman-teman. Ya. Biar aja Bang. Itu kan hanya kaum-kaum kerudung aja yang percaya sama berita-berita hoax seperti itu. Kita harus meluruskan berita yang menyesatkan. Ya, kita harus terus-menerus memerangi berita-berita bohong seperti ini, teman-teman. Apapun yang hadir di media, ya mereka langsung menyebar. Saya tahu dia ini tahu. Saya percaya dia ini tahu bahwa demo itu bukan demo kepada Pak Jokowi. Akan tetapi dia sengaja membangun narasi di atasnya karena melihat situasi hari ini memancing kemarahan masyarakat kepada Pak Jokowi. Mau seperti menyulut sebuah gerakan untuk ayo masyarakat yang lain, ini loh ada demo kepada Pak Jokowi, ayo yang lain lanjutkan perjuanganmu. Ya pastinya seperti itu teman-teman. Inilah yang harus kita lawan, berita-berita yang menyesatkan seperti ini. Di dimensi yang lain, Rizmond Sianipar membuat sebuah statement seperti ini. Kita saksikan. Saya kalau lawan termul udah males ya. Diundang terus hampir tiap hari. Lawan termul seminggu lalu, 2 minggu lalu. Saya capek melawan termul itu. Terus terang, capek. Lebih baik saya fokus menulis ini. Ya, kebalik, kita yang capek dengar omongan saya Anda. Mau koreksi ulang sehingga nanti final draft. Setelah itu banyak lagi tugas kita. Misalnya buku merah, ya kan? Buku tentang KM 50, Kanjuruhan, Vina Cirebon, ya kan? Banyak. Daripada waktu kita dihabiskan untuk melawan termul yang cuma modal keras aja begitu, cuap-cuap gitu loh. Ya, Anda itu kita tulis buku JWP, penipu ada dokumen. lawannya. Nanti juga kita tulis kan? Buku Gibran Endgame nggak ada. Jadi mereka ya jagonya di media begini-begini aja. Capek. Lebih baik waktu saya investasikan untuk sesuatu yang lebih berguna. Yaitu kita dokumentasikan, gitu loh. Contoh kasus Vina Cirebon. Bilang aja kalau lo takut, ya. Takut dia hadapi Andi Aswan. Ya, jangan-jangan nanti Andi Aswan pakai bahasa Jepang yang bahasa sehari-hari yang ya kalau misalnya anak SD yang belajar bahasa Jepang pasti tahu itu. Masa Rizmond yang kuliah lulusan S2, S3 Jepang nggak tahu? Takut dia ijazahnya disinggung karena dari Polda Metro Jaya penyidiknya sudah bawa pulang verifikasi dari Yamaguchi. Bilang aja lo takut Mon, pakai alasan capek hadapi termul, kalah lu dong. Ya teman-teman, hanya beralasan karena takut, ya takut kartunya udah kebongkar teman-teman. Takut dia dibahas, disindir soal hal itu lagi. Ya teman-teman, ya artinya saya di kesempatan kali ini mau mengedukasi kepada teman-teman semua untuk
cari tahu kebenaran sebuah informasi sebelum kita bagikan, teman-teman. Ya, jangan sampai informasi yang kita sebarkan itu adalah informasi yang salah, yang kemudian akan menyesatkan masyarakat dengan narasi yang kita bangun di atasnya. Sekalipun kita nggak membangun narasi, tapi kalau kita sudah share sebuah berita yang hoax juga, itu bisa kita bisa kena juga, teman-teman. Ya, makanya kenapa YouTuber Nusantara itu kehidupannya itu tidak lepas dari sosial media. Karena setiap hari kami mendedikasikan hidup kami untuk cari apa yang harus kita lawan tentang narasi-narasi kebohongan, narasi-narasi hoax dan sebagainya, teman-teman ya. Saya berharap kalian semua teredukasi. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.